Di Jakarta umat muslim gampang saja itu mereka melakukan ibadah di Monas secara terbuka besar-besaran. Apa itu MUI dan ulama Indonesia kalau diundang itu FPI kalau diundang itu ribuan massa datang dan beribadah di jalan-jalan. Itu aman-aman saja. Kalau di Papua berbeda. Salam semuanya, senang kembali bertemu bersama kalian semua di channel ini. Pada video kali ini kita akan kembali mereaction video. Namun hal yang berbeda, pada video kali ini saya akan mereaction satu video dari YouTube. Dan video yang akan saya reaction yaitu seperti yang di cuplikan yang kalian lihat, satu intimidasi yang dialami oleh masyarakat Papua, khususnya umat yang beragama Kristen dan Katolik. Mereka mengalami intimidasi saat melakukan pawai jalan salib. Itu mereka mengalami tekanan oleh pihak keamanan, membuat mereka tidak nyaman dalam melaksanakan pawai jalan salib itu, walaupun memang jalan salib itu berjalan. Oleh sebab itu, bagaimana videonya? Kita coba langsung saksikan aja di channel redaksi Jubi TV. Nah, ini salah satu channel YouTube yang menampilkan berita-berita dari Papua. Kita langsung aja ke videonya. Apakah di tanah ini ada hukum untuk membatasi orang beribadah? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kenapa bapak-bapak menghalangi kami? Yang jelas atas dasar hukum apa? Karena tidak ada izin. Ini dunia tahu paus ada di Indonesia sekarang hari ini. Hari ini paus ada di Jakarta. Dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami punya pemimpin besar hadir di Indonesia. Kami punya pemimpin besar hadir di Jakarta. Dan Jokowi, kau tahu bahwa ada sama-sama dengan Bapak Paus di Jakarta. Dan sekarang anggota-anggotamu yang sekarang melarang kami untuk beribadah kepada Tuhan. Menyanyi. Amin. Umat Israel. Umat Israel. Doa jalan salib di kota Jayapura yang diikuti ratusan umat Kristiani pada Rabu 4 September 2024 sebagai bentuk penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia berjalan dengan lancar. Namun sejumlah pihak menilai momen keagamaan tersebut tidak berlangsung hikmat karena tekanan pihak kepolisian. Di sejumlah titik kumpul umat dihadang aparat polisi seperti yang terjadi di Sentani, Perumnas 3 Waena, dan lapangan Anjungan Expo Waena. Rode Wanimbo, Ketua Departemen Perempuan Gidi, mengaku terintimidasi. Dalam prosesi doa jalan salib, Rode kebagian tugas menaikkan doa ratapan dengan topik perempuan dan anak-anak pengungsi internal di tanah Papua. Namun, doa dan ratapan tersebut tidak terjadi. Ya, saya sebagai Ketua Departemen Perempuan Gidi melihat bahwa ruang-ruang demokrasi, hak untuk berkumpul, menyatakan pendapat yang selama ini disampaikan oleh para aktivis mahasiswa yang sudah dibungkam, kami umat Tuhan yang mau melakukan pujian, penyembahan, doa dan ratapan di atas tanah kami sendiri, itu pun dilarang. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, sehingga untuk melakukan tindakan atau aktivitas ibadah, kegiatan rohani itu pun dibatasi. Nah, jadi dalam prosesi jalan salib itu sendiri, kami merasa bahwa apa yang mau kami ratapi itu pun tidak diungkapkan dengan baik, tidak diekspresikan dengan baik. Karena prosesi doa jalan salib itu sendiri kami merasa terintimidasi dengan kehadiran para aparat keamanan. Tak hanya Rode, banyak orang yang sudah ditugaskan untuk mengisi doa dan ratapan dalam prosesi jalan salib juga terpaksa dibatalkan. Kita berkumpul titik terakhir di lapangan Trikora AB. Di situ seharusnya kami masing-masing mahasiswa dari setiap sekolah teologia dan perwakilan dari mama-mama Papua sudah siap untuk menyampaikan doa keluh kesah kami. Kami sudah siap, tetapi itu pun waktu kami dibatasi. Pemimpin-pemimpin gereja kami membatasi kami, sehingga kami merasa bahwa mereka juga mendapat tekanan. Secara psikologis mereka sudah mendapat tekanan dari pihak keamanan. Victor Yemo, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat, melihat penanganan berbeda ketika kegiatan keagamaan dilakukan di tempat lain. Berbeda dengan di Jakarta itu. Di Jakarta umat muslim gampang saja itu mereka melakukan ibadah di Monas secara terbuka besar-besaran. Apa itu MUI dan ulama Indonesia kalau diundang itu
FPI kalau diundang itu ribuan massa datang dan beribadah di jalan-jalan, itu aman-aman saja. Kalau di Papua berbeda. Wah, ini tanah kami, tanah Kristen, tanah yang pertama kali diinjak dengan itu disebut dengan tanah ini adalah apa? Tanah milik Kristus. Nah, tadi sangat jelas sekali bahwa situasi psikologi Jalan Salib tadi itu ada di bawah penekanan polisi. Bayangkan barakuda ditaruh di mana-mana. Di Perumnas 3 itu semua asrama-asrama jalan keluar itu ditaruh dengan pasukan BRIMOB yang melarang untuk satu orang pun tidak boleh keluar dari situ. Victor mengatakan polisi seharusnya ikut menjaga dan mengawal prosesi doa Jalan Salib tetap berjalan seperti yang tertera dalam liturgi ibadah dan tidak menggunakan alat-alat taktis seolah-olah menangani demonstrasi anarkis. Sekarang persoalannya kerumunan banyak pilkada dan segala macam itu tidak pernah dilarang oleh kepolisian. Jadi semua aktivitas orang Papua, bukan saja perjuangan demokrasi, perjuangan HAM, perjuangan politik, semua perjuangan yang menyangkut harkat dan martabat orang Papua, bahkan kegiatan keagamaan itu direpresi betul-betul oleh militer. Bayangkan tadi ibadah itu dilangsungkan begitu cepat karena situasi di mana pemimpin gereja kami itu ada di bawah sebuah tekanan psikologi akibat ketakutan terhadap penguasa. Jubi telah mengkonfirmasi langsung Kapolres Jayapura Kota, Kombes Victor Makbon di lapangan Anjungan Expo Waena terkait kebijakan penanganan pihak kepolisian pada doa Jalan Salib. Namun Kapolres tidak berkomentar. Masyarakat atau umat Kristen dan Katolik di kota Jayapura yang sudah berkumpul di lapangan Expo sejak pagi untuk melakukan pawai rohani Jalan Salib dihadang aparat kepolisian Resor Jayapura Kota. Para umat yang mengenakan dress code serba hitam yang melambangkan tanda duka di tanah Papua terpaksa harus menunggu di bawah terik matahari. Setelah hampir 1 jam negosiasi antara koordinator lapangan pawai Jalan Salib dengan Kapolres Jayapura Kota, Victor Makbon, membuahkan hasil masa akhirnya diizinkan pawai. Para koordinator lapangan pawai Jalan Salib terdiri dari Pastor John Bunai, Pendeta Dorman Wandikbo, dan Pendeta John Baransano. Pastor John Bunai, salah satu koordinator lapangan Jalan Salib, membenarkan pihaknya sempat dilarang melakukan pawai Jalan Salib. Namun setelah menjelaskan maksud dari kegiatan ini, pihaknya pun kemudian diizinkan oleh pihak polisi. Saudara-saudari, tadi kita polisi datang untuk kita koordinasi supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita sudah kerja bertemu dengan Kapolres Pak Victor Makbon, lalu kita sudah bicara baik-baik, kita bilang Bapak kami berdoa, ini beda dari orasi-orasi atau demo-demo yang lain. Jadi nanti kami berjalan di sini Jalan Salib karena kami sudah umumkan dari Expo sampai Trikora. Walaupun tadi Bapak mereka tidak izinkan, tapi setelah kita jelaskan akhirnya dapat izin. Jadi kita bisa jalan sampai ke Trikora. Pastor John Bunai mengatakan pada pawai Jalan Salib menuju lapangan Trikora Abepura, umat akan membawa semua pergumulan dan masalah untuk disampaikan kepada Tuhan melalui doa, ratapan, dan puji-pujian. Lalu kita akan bawa suka duka, persoalan, masalah kita, baik masalah masyarakat atau kami bilang umat, masalah kepolisian, TNI, siapapun di atas tanah ini supaya damai sejahtera itu ada. Akhirnya Bapak izinkan, baru bilang kita sama-sama menjaga keamanan supaya tujuan mulia ini bisa tercapai. Pantauan Jubi, masyarakat dari beberapa titik juga sempat diblokade oleh polisi seperti di Perumnas 3 Waena. Namun setelah negosiasi tercapai, massa kemudian bisa bergabung dengan massa yang berkumpul di lapangan Expo Waena. Aparat polisi bersiaga untuk mengawal jalannya pawai Jalan Salib ini. Berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama, kita dapat mengetahui bahwa mereka mengalami tekanan dalam melakukan pawai Jalan Salib ini. Walaupun memang berjalan, tetapi mereka mengalami tekanan. Dalam hal ini mereka menyaksikan sendiri dan juga menyatakan bahwa mereka merasa tidak adil. Jadi diperlakukan tidak adil. Mereka diberlakukan beda dengan tempat-tempat lain. Tadi sempat dinotis bahwa mereka berbeda dengan agama sebelah. Yang mungkin kalau melakukan acara, mereka bebas-bebas aja. Mungkin ada pengamanan, tapi untuk mengamankan supaya acara tersebut berjalan dengan baik.
Tetapi saat melakukan pawai jalan salib ini justru mereka merasa ada tekanan dari pihak keamanan. Karena ada yang tidak boleh diizinkan keluar. Jadi kita saksikan bersama tadi kan. Menurut saya, tanggapan saya adalah keadilan di negeri ini seharusnya betul-betul kita wujudkan. Bukankah dalam Pancasila kita sudah dijelaskan bahwa harus ada yang namanya keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan itu tentu dalam kebebasan untuk melakukan segala kegiatan seperti dalam hal beragama, yaitu untuk menyembah kepada Tuhannya masing-masing. Nah, pertanyaannya di Indonesia ini kenapa ada agama tertentu yang justru kalau mereka melakukan kegiatan ABC tidak menjadi masalah. Tetapi kenapa kalau mungkin agama-agama yang minoritas itu justru mengalami beberapa tekanan. Mungkin dipersilakan untuk dilakukan, tapi harus ada izin ini itu dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah keadilan hanya ada bagi mereka yang mayoritas dan tidak diberlakukan bagi mereka yang minoritas? Jadi tentu ini merupakan suara dari saudara-saudara seiman kita yang berada di Papua sana. Mereka melakukan hal ini sebenarnya tentu mewujudkan rasa syukur mereka dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Dan ini suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Mereka dengan sukacita, mereka dengan senang hati melakukannya, tetapi karena intimidasi yang mereka rasakan, tekanan yang mereka rasakan, akhirnya mereka merasa tidak nyaman. Jadi mari kita semua mendukung saudara-saudara kita yang ada di sana, supaya mereka mendapat keadilan. Dan tentunya bukan hanya untuk mereka, tentunya juga harusnya ini berlaku untuk semua umat Kristen yang ada di Indonesia ini, secara khusus di beberapa tempat yang dipersulit untuk melakukan ibadah. Jadi karena tidak ada izin, tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Entah itu hanya doa di rumah ibadah doang, atau di rumah doa bukan di gereja, ya tetap aja. Katanya kan kalau pendirian rumah ibadah ya harus ada izinnya. Tapi kalau untuk rumah doa bagaimana? Oleh sebab itu, mari kita mewujudkan suatu hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kalian semuanya yang telah menyaksikan video ini, terima kasih untuk kalian karena telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan mari kita memberikan komentar positif di kolom komentar. Jangan kita seperti mereka, kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.